Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat box novel semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 episode 12. Selamat mendengarkan. Sebulan telah berlalu, Yuka masih belum ditemukan. Telah banyak cara mereka lakukan untuk menemukan Yuka, namun jangankan orangnya, bayangannya saja sama sekali tidak terlihat. Seruni sakit karena sangat mengkhawatirkan keadaan menantunya yang pergi dalam keadaan hamil. Mereka menduga bahwa Yuka pergi ke kampung halamannya di Jepang. Saat Lepi mencari tahu di setiap bandara tidak ada nama Yuka, Lepi yakin Yuka masih di Indo. Sementara Leoni sudah 2 minggu dia pergi ke Sukabumi bersama Ubay. Kecurigaan mereka terhadap Leoni sudah hilang. Selama hampir sebulan penuh, Lepi terus berada di sekitar Leoni. Nihil, mereka tidak menemukan keganjilan dari sikap Leoni. Christian terus mengurung diri selama sebulan terakhir. Ia tidak mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus perusahaan. Terpaksa Isam yang kembali memegang kendali perusahaan karena Tristan sudah merasa nyaman bekerja sebagai presidir pemilik bank. Sejak Lepi mengungkapkan kisah masa lalu Haruna, Tristan tidak lagi berpura-pura menjadi manajer. Ia kembali menjadi presidir Tristan, tapi tanpa asisten terpercaya Lepi. Pemuda itu mengundurkan diri dari perusahaan karena merasa gagal menjalankan tugasnya. Ia tidak dapat menjaga Yuka, apalagi saat Yuka hilang. Ia tidak bisa menemukannya. Kedua kalinya ia merasa gagal menjalankan tugas ketika Haruna menghilang setahun yang lalu. Ia juga tidak menemukannya. Kembali peristiwa itu terjadi, kali ini kepada Yuka, dan ia gagal kembali. Malam itu tak sengaja Lepi melihat Leoni. Ia menyamar dengan menggunakan pakaian petugas hotel. Lepi membuntutinya. Seorang anak dari miliarder tidak mungkin bekerja untuk menghasilkan uang. Lepi terpaksa memesan kamar agar bisa masuk ke dalam dengan leluasa. Mengapa dia bekerja di sini? Mustahil. Dia pasti menyimpan sebuah rahasia. Aku harus melihatnya lebih dekat. Lepi terus mengikuti Leoni yang mendorong troli berisi makanan. Leoni masuk ke sebuah kamar dan membawa pengejut listrik. Ternyata selama ini Yuka diculik dan dijaga ketat oleh anak buahnya. Setiap hari Yuka disetrum dan dipaksa makan. Tubuhnya yang sedang berbadan 2 pun tidak sanggup menahannya. Selama sebulan ia disekap di hotel itu oleh Leoni. Hari ini Leoni ambruk di lantai karena lemas. Melihat Yuka tergeletak, ia mengambil air dari kamar mandi dan menyiraminya. Berhasil, Yuka tersadar kembali. Giginya bergemeretak. Lemah dan juga lantai dingin itu membuat Yuka tidak mampu bergerak. Leoni menyuruh anak buahnya untuk mengangkat tubuh Yuka ke atas ranjang. Mereka gemetar ketakutan saat cairan merah keluar di sela-sela pahanya. Leoni yang trauma karena kecelakaan melihat darah itu. Penyakit Leoni kambuh dan dia tertawa-tawa sendiri. Ia mengambil pisau di atas piring. Pisau itu terbuat dari besi yang sangat tipis, dan mudahnya ia menggunakan pisau itu untuk menyakiti Yuka. Kau telah merebut semua yang seharusnya milikku. Jangan harap kalau aku bersimpati padamu. Leoni perlahan-lahan maju dan mengarahkan pisau itu ke perut Yuka. Yuka berkelit dan memukul Leoni, namun 2 orang di pintu masuk apartemen tidak bisa dilewati dengan mudah. Yuka menggedor-gedor pintu, berharap ada orang yang mendengar dan membantunya pergi dari sana. Di luar pintu apartemen, Lepi sudah bersiap-siap untuk menerobos masuk. Ia yakin kalau Yuka ada di sana. Di dalam kamar, Leoni semakin menggila. Kedua pengawal itu tiba-tiba saja ditusuk. Mereka tidak menyangka akan ditusuk oleh bosnya sendiri. Mereka tergeletak bersimbah darah. Yuka ketakutan melihat Leoni semakin mendekat. Ia menggedor-gedor pintu. Lepi mendengar gedorang halus dari dalam apartemen. Lepi memakai sarung tangan hitamnya dan memegang pistol di tangannya. Lepi tidak tahu kalau Yuka bersandar di pintu. Tanpa aba-aba ia menendang pintu itu sekuat tenaga, membuat Yuka tersungkur ke depan. Di saat yang bersamaan Leoni maju sambil menghunuskan pisau dan
Plus, darah menguncur dari perut Lepi saat Leoni berlari untuk menusuk Yuka. Wanita itu sudah tersungkur dan Lepi yang sedang berdiri menjadi korban. Setelah menusuk Lepi, Leoni semakin menggila. Ia berteriak lalu tertawa. Dengan tangan memegang pisau yang bersimbah darah, ia berlari sambil tertawa. Orang-orang yang melihat Leoni tidak berani untuk menghentikannya. Penghuni hotel keluar saat terdengar kegaduhan. Melihat semua orang di kamar itu tergeletak, penghuni kamar di depannya itu segera menelpon ambulans dan polisi. Seketika itu pula hotel menjadi ramai. Beberapa wartawan meliput kejadian tragis itu. Leon ditangkap oleh pihak keamanan hotel dan dikurung di ruang pos keamanan sambil menunggu polisi tiba. Scene berpindah. 4 orang berinisial Y, L, J, dan N ditemukan tergeletak di dalam sebuah kamar hotel. Mereka tergeletak dengan luka tusukan di bagian perut. Sementara 1 orang wanita berinisial Y mengalami keguguran. Ketika korban sudah dilarikan ke rumah sakit Sehat Medika, pelaku penusukan berinisial L telah digelandang ke kantor polisi terdekat. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Demikian berita yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa. Haruna sedang menonton televisi. Saat itu ia tidak tahu kalau yang menjadi korban adalah Yuka dan Lepi. Sampai sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Ia tidak mengenal nomor pemanggil, tapi ia tetap menjawabnya. Betapa terkejutnya Haruna saat perawat dari rumah sakit mengatakan kalau mereka menelpon nomor ini karena hanya ada nomor ini di ponsel Lepi. Haruna segera mencari Tristan ke kamar. Tristan yang baru saja selesai mandi terkejut melihat Haruna sangat panik. "Ada apa sayang? Kenapa kau begitu panik?" Lepi dan Yuka di rumah sakit." "Apa?" Tristan bergegas memakai baju. Mereka berdua segera menuju rumah sakit. Di dalam perjalanan Tristan menelpon Tristian. Karena kakaknya sedang mengurung diri dan tidak mau keluar, ponselnya juga sudah rusak karena dibanting. Tristan akhirnya memberitahu sang kakek. "Halo, Kek." Tristan tidak bisa bicara panjang lebar karena sedang mengemudi. Lepi sudah menemukan Yuka dan kini mereka di rumah sakit Sehat Medika. "Tris, tunggu di sana," ucap Tristan. Ia langsung memutus sambungan telepon. Scene berpindah. "Tok tok tok. Chris, keluarlah, Yuka sudah ditemukan," ucap Edi. Mendengar Yuka sudah ditemukan, Christian segera membuka pintu dan keluar dari kamarnya dengan senyum lebar. Namun saat melihat wajah kakeknya murung, Christian pun tersenyum getir. "Kalian membohongiku supaya aku keluar?" "Tidak, Chris. Tapi kita harus ke rumah sakit karena Yuka ada di sana," Edi memberitahu dengan raut wajah sedih. Walaupun Tristan tidak mengatakan apa yang terjadi, tapi suara Tristan yang sangat panik membuktikan kalau keadaannya pasti buruk. "Tidak, bagaimana Yuka bisa ada di rumah sakit, Kek? Kakek jangan bercanda," ucap Christian dengan tawa yang dipaksakan. "Kita ke sana saja dulu, Chris. Kau tidak mau menyesal karena membuang waktu berdebat dengan kami kan?" tegur Isam. Wajah Edi dan Isam tidak terlihat sedang bercanda. Christian mulai ketakutan. Ia segera berlari turun dan melaju ke rumah sakit dengan mobilnya. Isam menyusul bersama Edi dengan menggunakan mobil yang lain. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.